Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan bahas analisa fundamental saham INKP kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hot suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham INKP ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha industri kertas. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan kertasnya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan INKP. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Purinusa sebesar 53,25% dan masyarakat sebesar 46,75%. Dan kita bisa lihat produk-produk yang dihasilkan oleh saham INKP ini, yang mungkin cukup terkenal itu mungkin kertas HVS ya, yang sering kita gunakan, sama food packagingnya. Dan kita bisa lihat dari segi pendapatannya, untuk secara kuartal kedua mengalami kenaikan sebesar 11,3%. Jadi sangat bagus ya, dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan dari segi pendapatan sebesar 12,1%. Dan dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 41,4%. Dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempat yang memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 100%. Dan dari segi asetnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 2,5%. Untuk dari segi utang mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 4,5%. Untuk dari segi modal juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 9,5%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin 2021 ini sebesar 17,37%, mengalami kenaikan hampir 1 kali lipat dibanding dengan tahun sebelumnya. Dan kalau kita lihat secara histori, sebenarnya masih mungkin rata-ratanya sekitar 9 sampai 12% ya untuk dari segi Net Profit Marginnya. Dan untuk 2021 ini mengalami cetak net profit margin yang cukup tinggi. Untuk dari segi EPS-nya di 1499 dan membuat pernya di 4,54 kali. Jadi untuk dari segi per ini mungkin kalau dari 5 tahun terakhir merupakan per yang paling rendah. Untuk dari segi book value sekarang di 11.990 dan membuat PBV-nya di 0,57 kali. Dan kalau kita lihat secara PBV, mungkin kalau selama 5 tahun terakhir juga ini merupakan PBV yang paling rendah. Untuk dari segi DR-nya di 0,87 kali, dan ini juga bagus, yang dimana DR-nya di bawah 1, dan selama 5 tahun terakhir ini merupakan DR yang paling rendah juga. Untuk dari segi ROE-nya di 12,5%, dan dari segi ROA-nya di 6,68%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 6.800, dan dari analisa fundamental saya bisa menekan nilai intrinsic value-nya sekitar 11.500. Jadi memiliki margin of safety 69%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa, saya berikan sesoke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit dan aset saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan sesoke karena DR-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan sesoke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, jadi jika liability-nya oke, saya berikan sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan sesoke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan sesoke karena positif. Untuk dividen saya berikan sesoke karena selama 5 tahun terakhir untuk INKP ini masih cukup royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 11 dibanding 11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham ini. Untuk saham INKP ini, kalau teman-teman sudah mengikut saya dari sebelumnya, saya sudah memiliki posisinya, dan saya juga cukup sering untuk melakukan average ya untuk saham INKP ini. Apalagi kinerja kuartal keduanya di luar ekspektasi saya, yaitu mengalami kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 2020. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah.
Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you on the next video. Bye-bye.